Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Haq. Saya perwakilan dari kelompok 298 KKN in Kampus Unit Fintech. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal memandu teman-teman mengenai bagaimana sih cara menggunakan multimeter seperti ada 3 multimeter yang ada di depan saya ini. Sebelum kita mulai mencoba cara menggunakan multimeter, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu multimeter. Nah, jadi secara sederhana, multimeter itu merupakan sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengukur 3 komponen penting dalam elektronika atau dalam kelistrikan, yaitu ada voltase, ada arus, dan ada hambatan atau resistan. Nah, 3 komponen penting dalam kelistrikan tersebut itu sudah teman-teman pelajari saat teman-teman menginjak bangku SMA dan bahkan SMP. Nah, 3 komponen penting tersebut dirumuskan ke dalam rumus mencari tegangan, yaitu V sama dengan I dikali R, alias V merupakan tegangan. Untuk mengukur tegangan, kita dapat menghitung arus lalu dikalikan dengan hambatannya. Nah, sebetulnya apa sih pengaruh 3 komponen utama ini dalam kelistrikan atau dalam robotik? Jadi, V merupakan tegangan. Apa sih itu tegangan? Tegangan itu merupakan perbedaan potensial antara kutub positif dan kutub negatif. Jadi misalnya baterai ini memiliki voltase sebesar 9 volt. Artinya terdapat perbedaan tegangan antara kutub positif dan kutub negatif sebesar 9 volt yang diukur dengan satuan volt. Apa pengaruh dari voltase terhadap elektronika atau rangkaian robotik? Nah, jadi pengaruhnya adalah voltase itu berpengaruh terhadap seberapa besar energi yang dapat diberikan oleh sumber daya listrik terhadap rangkaian. Misalnya kita pengen menggerakkan pompa DC atau pengen menggerakkan motor ya atau dinamo. Nah, besaran voltase ini menunjukkan seberapa besar energi yang dapat diberikan suatu sumber listrik terhadap komponen. Nah, tapi ada tapinya nih. Jika nilai voltasenya melebihi batas yang dapat diterima oleh komponen, maka komponen tersebut bisa rusak. Tapi seandainya jika nilai voltasenya lebih kecil daripada nilai yang dapat diterima oleh komponen tersebut tidak akan bisa bekerja. Makanya penting untuk mengukur voltase sebelum merangkai atau ketika merangkai proyek robotika Anda. Kemudian komponen kedua yang penting dalam elektronika adalah arus. Jadi secara sederhana, arus itu adalah jumlah elektron yang mengalir dalam rangkaian. Misalnya kita punya rangkaian ya, yang nanti bakal kita buat juga. Nah, misalnya sederhananya kayak gini. Nah, ini nggak terlihat oleh mata karena biasanya ada alat software visualisasinya. Nah, arus itu merupakan besaran arus itu merupakan jumlah elektron yang mengalir dalam rangkaian per detiknya. Nah, pengaruhnya dari arus terhadap rangkaian robotik Anda, robotik kita. Jadi nilai arus yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan komponen elektronik Anda atau komponen elektronik kita jadi cepat panas. Dan kalau cepat panas, worst case-nya bisa meledak atau bisa bau gosong. Tapi jika arus yang melewati rangkaian itu dan melewati komponen tersebut terlalu kecil,
bukan berarti komponen tidak bisa bekerja, tapi kemampuannya tidak maksimal. Contohnya, misalnya kita punya pompa air, nah ketika arusnya terlalu kecil, mungkin dia tidak akan memompa secara maksimal, jadi dia tidak bisa memompa dengan kencang sebagaimana mestinya, atau tetap bisa memompa air, tetapi akan sangat lama hingga mencapai tujuan selang, ya keluaran selangnya. Itu juga faktor yang menunjukkan seberapa penting kita mengukur arus dari rangkaian kita. Kemudian ada hambatan. Hambatan ini sebetulnya dia tidak berpengaruh terhadap rangkaian, tetapi dia berpengaruh terhadap besaran besaran dari arus. Hambatan ini dia biasanya bisa melalui resistor ya. Dan di sini ada ring-ringnya, kita bisa baca berapa hambatan yang dia hasilkan. Tapi kita bisa ukur juga dengan multimeter. Jadi dengan ada resistor ini, aliran elektron yang tadinya misalnya banyak sekali, misalnya kalau dibayangin ya, ada 10 elektron yang mengalir setiap detik ke rangkaian. Dengan adanya resistor, kita bisa kurangi kecepatan aliran elektron tersebut, misalnya jadi cuma 3 elektron per 1 detik dalam rangkaian yang mengalir. Mungkin secara sederhana visualisasinya seperti itu. Oke, jadi tadi kita udah mengenal 3 komponen penting dalam elektronika. Nah, sekarang saya bakal mengenalkan teman-teman terhadap jenis-jenis dari multimeter itu tersendiri. Nah, di sini saya punya tiga teman saya ya, 3 multimeter. Nah, dimulai dari multimeter yang paling konvensional, yaitu multimeter analog. Ya, dia menggunakan jarum sebagai penunjuk nilainya. Kemudian di sini dia punya rotari untuk memilih mode pengukuran. Ini merupakan multimeter yang paling sederhana. Kelebihan kurangannya pasti ada, tapi yang secara jelas di mata dia tidak bisa menunjukkan eksaknya gitu. Jadi kalau kita bacanya ya perkiraan aja, kira-kira 12 volt atau misalnya 13 volt gitu. Nah, kemudian di sini aja ya. Kita punya 2 multimeter digital. Yang membedakan dari multimeter analog, multimeter digital ini dia akurat sampai ke perhitungan koma. Jadi misalnya kalau tadi kita cuma bisa mengukur 12 volt, ini kita bisa hitung hingga koma-komanya, misalnya 12,30 volt atau misalnya 14,75 volt. Nah, intinya kita bisa menghitung hingga komanya kalau menggunakan multimeter digital. Multimeter digital sendiri punya 2 tipe lagi. Pertama ada multimeter digital yang manual. Jadi ini satuannya harus kita tentukan sendiri. Tapi nanti kita bakal praktek gimana cara menggunakannya. Ada multimeter digital yang dia otomatis. Jadi kita tinggal putar misalnya ke perhitungan voltase, biar jelas ya. Perhitungan voltase tanpa harus mengukur satuan voltasenya. Nah, gimana sih cara pakai multimeter digital maupun analog? Langsung aja kita praktek sekarang. Oke, jadi di sini kita punya multimeter. Nah, pertama kita akan menggunakan multimeter yang digital dan otomatis terlebih dahulu, karena kita akan mempelajari basic cara mengukur voltase, cara mengukur arus, dan cara mengukur resistansi.
Nah, untuk cara penggunaan mungkin pertama kita siapkan dulu multimeter dan propnya. Nah, ini namanya prop atau ya jarum ukurnya. Nah, pastikan jika ada pelindung covernya dicabut terlebih dahulu. Simpan tempat yang aman. Nah, kemudian di sini dia terdapat 3 soket. Nah, soket yang tulisannya COM ini kita masukkan prop yang berwarna hitam sebagai ground. Ya, sudah. Kemudian soket yang warna merah ini yang 10 ampere atau 10A ini tuh digunakan untuk mengukur arus jika kita tidak tahu berapa besaran arusnya. Kemudian soket yang satu lagi ini untuk pengukuran universal, untuk pengukuran voltase, resistansi, arus jika kita tahu ukurannya. Kemudian di sini ada fitur tambahan seperti hertz maupun buzzer. Kita colok ke sebelah sini ya. Oke. Pastikan multimeter Anda sudah siap dan rapi. Nah, di sini kita punya 2 baterai, 2 jenis baterai. Kita akan coba ukur voltasenya. Nah, ini kita ubah dulu sebelum kita ukur, kita ubah dulu ke mode yang kita inginkan, yaitu voltase. Saya nyalakan saja supaya jelas. Kemudian pertama misalnya kita ingin mengukur ini. Nah, ini kita sudah tahu berapa volt, tapi seiring dengan waktu baterai ini voltasenya akan semakin menurun karena semakin sering dipakai. Kita pengen tahu nih, ini tuh udah kepake berapa volt atau ini masih baru sebetulnya. Nah, itu kita bisa ukur dengan multimeter. Caranya kita pastikan dulu mana kutub positif dan kutub negatifnya. Kutub negatif sebelah sini ya, yang dekat sealnya. Nah, kemudian kita letakkan prop yang warna hitam ke kutub negatif dan prop yang warna merah ke kutub positif. Kita langsung tusukkan saja dan otomatis multimeter akan menunjukkan nilai voltase dari baterai tersebut. Nah, dalam contoh ini ada 9,39 volt yang dimana artinya baterai ini masih memiliki 9 volt alias masih penuh kondisinya. Nah, bagaimana dengan baterai yang A2 seperti ini? Misalnya, kita ambil satu dulu. Kita sudah tahu nih, jika baterai ini voltasenya adalah sebesar 1,5 volt. Tapi kita coba ukur dulu. Seperti biasa, cari kutub positifnya baterai di mana ya. Kita tusukkan ke baterai atau kita sentuh propnya ke baterai. Oke, ini kita harus cabut dulu karena dia ada pelindungnya juga. Nah, oke. Ini oke, kita nyalain lagi. Nah, supaya jelas. Oke, jadi bisa dilihat baterai ini masih lumayan penuh, masih ada 1,5 volt. Nah, tapi bagaimana dengan baterai yang disatukan seperti ini? Ada 4 baterai 1,5 volt. Berdasarkan rumus fisika, jika baterai yang ada banyak berikut ini disusun secara seri, maka kita tinggal hitung saja tinggal kalikan saja voltase dengan jumlah baterainya. Tapi jika dirangkai secara paralel, maka voltasenya tetap 1,5. Misalnya ini kita pengen tahu nih, ini dirangkai seri atau paralel. Kita bisa coba ukur dengan multimeter. Ingat kabel merah itu secara konvensi buat voltase ya.
Kemudian kabel hitam, di mana ini saya sambungin dengan yang coklat, itu untuk grounding. Nah, oke, dapat terlihat di situ terdapat 6 volt. Berarti artinya keempat baterai ini menghasilkan listrik atau tegangan sebesar 6 volt. Nah, itu adalah basic untuk mengukur tegangan. Nah, selanjutnya kita dapat mengukur resistansi atau hambatan dengan multimeter. Nah, sebelum kita ukur misalnya resistor ini, jatuh. Oke, resistor ini. Nah, kita harus pindahkan dulu modenya. Modenya ke mode ini nih, mode yang tulisannya kayak omega dalam bahasa Yunani. Itu merupakan simbol dari hambatan. Oke, sudah. Setelah itu kita pegang resistornya. Kemudian kita sambungkan salah satu ke prob dan salah satu lagi ke prob juga. Oke, sebetulnya resistor ini ukurannya merupakan 100 ohm. Tetapi di multimeter dia tidak genap 100 karena ya ada sedikit perbedaan perhitungan antara apa yang ada di komponen dengan apa yang ada di multimeter, karena ya di setiap resistor ini dia punya toleransi tingkat keakuratan berapa hambatan yang dia hasilkan gitu. Jadi meskipun secara tertulis ini ya, secara tertulis di ringnya ini merupakan 100 ohm, tetapi ternyata dia efektifnya hanya mampu menghasilkan 98 ohm. Oke. Kemudian sebelum kita mencoba ke arus, ada satu fitur di multimeter yaitu buzzer. Dia lambangnya seperti ini, agak kecil nih, pokoknya sebelah kiri ini di samping ohm. Nah, ini fungsinya untuk mengecek apakah rangkaian atau kabel yang kita punya itu tuh terhubung atau mungkin terputus. Misalnya cara gantinya ini kita mencet select ya, sampai masuk ke mode ini, mode buzzer. Nah, misalnya kita punya kabel nih, namanya kabel jumper. Nah, kita bakal coba hubungkan salah satu dengan prob, lalu satunya lagi dengan prob. Jika berbunyi, maka kabel berikut terhubung gitu. Maksudnya kabelnya tidak putus. Oke, berbunyi. Nah, seandainya kabelnya kita coba rusak ya. Sebetulnya saya belum pernah nyoba ngerusak kabel ini. Tapi kita coba rusak aja. Bismillah, rusak. Bisa nggak? Masih bisa nggak ya? Oke. Intinya kabel ini saya bingung cara rusaknya supaya ketahuan. Supaya ketahuan apakah kabelnya terhubung atau tidak. Tapi intinya fitur buzzer itu untuk menghubung apakah kabel itu saling terhubung atau enggak, atau rangkaiannya tuh ada yang putus atau tidak, seperti itu. Sekarang kita masuk ke pengukuran arus. Mungkin pengukuran arus saya persiapkan dulu rangkaiannya ya. Baik, sekarang ini kita akan mencoba melakukan untuk pengukuran arus. Nah, pertama kita siapin dulu rangkaiannya. Ini kutub negatif, kita masukin ke rel negatif, positif masukin ke rel positif. Baterainya kita simpan di sini, kabelnya supaya enak dilihat. Nah, kemudian kita siapkan yang namanya resistor. Kita bakal buat rangkaian sederhana untuk menyalakan LED. Oke. Nah,
Sekarang kita colokkan resistor ini ke kutub positif, kutub negatif, kemudian ke salah satu rel utama. Nah, kemudian kita punya satu LED. Nah, ini kita bakal hubungkan dengan jalur yang dilalui oleh resistor yang telah kita gunakan tadi. Nah, ini kutub positifnya yang sebelah sini, berarti posisinya seperti ini. Karena kita bakal ke kutub positif baterai. Jangan sampai terbalik karena tidak akan menyala jika terbalik. Kemudian kita ambil kabel. Tapi sebelum kita gunakan, kita cek-cek dulu apakah terhubung atau tidak, kita nyalakan. Oke, ini pengukuran untuk buzzer ya. Cek apa terhubung atau tidak. Oke, untuk kabel yang ini kebetulan dapat yang tidak berbunyi, artinya nggak terhubung. Ini di dalamnya mungkin ada yang putus, kita ganti ya. Kita gunakan yang ini aja, coba. Oke, yang ini berbunyi, berarti ini bisa dipakai. Kita colokkan ya dari kutub positif ke kaki LED yang positif. Lampu menyala. Tapi bukan itu tujuan dari tutorial kali ini. Kita bakal mengukur arus dari rangkaian yang udah kita buat. Nah, karena kita nggak tahu berapa ampere, nah itu kita pindahkan ke mode A, mode ampere. Kemudian probnya kita pindahkan ke mode 10 ampere karena kita nggak tahu berapa ampere dia rangkaiannya. Nah, untuk mengukur ampere, caranya pertama kita pahami dulu bagaimana rangkaian kita bekerja, kemudian kita rusak rangkaian kita cabut supaya tidak terhubung. Lalu prob merah atau prob positif ini kita hubungkan dengan rangkaian terputus yang paling dekat dengan kutub positif. Nah, dalam contoh ini kabel ini paling dekat dengan kutub positif. Kita hubungkan seperti ini ya nanti. Kemudian untuk prob negatifnya kita hubungkan dengan rangkaian yang paling dekat dengan kutub negatif. Contohnya ini nih. Ini kan dia terhubung dengan ini, kemudian ke kutub negatif. Seperti itu. Kita coba. Ini saya agak repot ya. Jadi kita nyalain dulu. Oke, ini kita hubungkan, kemudian kita hubungkan. Lampunya akan menyala dan menunjukkan nilai ampere sebesar 0,036 ampere. Artinya nilai ampernya kurang dari 1 ampere. Jika kita sudah tahu nilai ampernya ya kurang dari 1 ampere, kita bisa pindah mode ke mode miliampere. Mode yang lebih kecil lagi. Kemudian pindahkan prob ke soket universal. Kemudian kita lakukan pengukuran ulang. Tadi 0,30 berapa ya? 36 kalau nggak salah. 0,3 intinya 0,03. Nah, ini kita dapat melihat jika nilai arusnya adalah 35 miliampere. Seperti itu. Nah, itu adalah cara untuk mengukur arus dalam rangkaian kita. Nah, tapi mungkin ada yang penasaran juga bagaimana dengan antara si LED dengan resistor, apakah berbeda? Mari kita coba. Nah, ingat prob merah untuk rangkaian untuk sisi yang dekat dengan kutub positif. Kemudian prob hitam untuk sisi yang dekat kutub negatif. Ya, itu berarti sama ya. 37 miliampere. Jadi dari tadi kita udah menghitung voltase, resistansi dan arus untuk
eh, untuk multimeter digital yang otomatis. Bagaimana dengan multimeter lainnya seperti yang analog maupun yang digital tapi manual. Nah, jadi di sini kita punya multimeter digital yang manual. Nah, perbedaannya dia harus ditentukan satuan-satuannya. Nah, mungkin teman-teman bakal bingung kalau kita mengukur ampere, tapi yang paling gampang kita bakal mengukur voltase saja. Nah, jadi tadi kita udah tahu kalau baterai ini 6 volt. Nah, cara menghitung voltase pada baterai ini di multimeter digital yang manual, pertama kita pilih mode voltase yang seperti ini atau mode voltase DC. Nah, ini kita bakal pindahkan jarumnya ke salah satu satuan yang tersedia. Nah, karena ini 6 volt, otomatis kita pilihnya yang 20 volt karena 20 volt ini lebih besar dari 6 nilainya. Lebih besar dari 2 nilainya, namun masih lebih kecil dari 20 si 6 volt ini. Nah, secara sederhana kita sebetulnya bisa saja langsung melakukan pengukuran voltase positif ke positif, negatif ke negatif. Kelihatan nggak? Nah, di situ terlihat jika baterai yang ada di sebelah kiri saya, dia memiliki voltase sebesar 5,99 alias 6 volt. Nah, bagaimana jika modenya kita pindah satuannya jadi misalnya 2? Otomatis dia bakal menunjukkan angka 1. Alias ya satuannya melampaui dari nilai voltase ini melampaui dari satuan yang kita pilih. Makanya ini juga merupakan salah satu cara untuk mengetahui nilai voltase dari baterai yang kita tidak tahu berapa ukurannya. Kita mulai dari yang 200 mili, kemudian kemudian satuannya kedua, kemudian satuannya ke 20. Nah, ini ketahuan kalau ini 6 volt. Seperti itu. Nah, bagaimana jika ke 200 satuannya? Maka dia akan menghasilkan bilangan desimal ya, 0,6. Ya, 200 kan? Ya, 0,6. Satuannya jadi kurang 1 komanya. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan multimeter analog? Sebetulnya sama aja kayak multimeter digital, tapi cara bacanya berbeda. Sebentar saya ambil propnya dulu. Oke, ini propnya. Jadi ini colok ke port COM yang hitam, satu colok ke yang merah yang positif. Nah, kemudian kita bisa pilih satuannya yang DSFI. Ini karena dia ada satuan 10, berarti kita pilihnya 10 karena 6 volt itu kurang dari 10 tapi lebih dari 2,5. Kemudian kita harus memperhatikan nilai yang ada di sebelah sini nih. Karena dia maksimalnya 10 volt dan kita pilih satuan dari 10 volt, berarti kita nanti bacanya yang atas ini. Oke, caranya sama. Kita tinggal lakukan penghubungan saja. Sebentar. Nah, ya. Nah, ternyata jika diukur menggunakan multimeter analog, dia nilainya 4 volt. Tadi ingat kita merhatikan yang sebelah mana? Yang paling atas. Nah, jika kita ubah ke 5 volt,
dia bakal scaling. Nah, kalau di 50 volt satuannya dia terbaca sebesar 5 tambah ya sekitar 7 volt. Nah, itu salah satu kelemahan multimeter analog. Dia kita nggak begitu tahu eksaknya berapa, ya hanya perkiraan. Tapi kelebihannya dia lebih awet baterainya karena nggak menghasilkan display. Oke, jadi sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya Muslim Haq, perwakilan dari kelompok 298 KKN in Kampus Unit Fintech. Mohon pamit undur diri, namun sebelum pamit kita kasih semangat dulu kali ya. Ya, semangat ya dalam kegiatan robotik maupun elektronika. Be wondering, don't stop tinkering. Artinya ya jangan takut untuk penasaran dan jangan berhenti untuk mencoba mengotak-atik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.